Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, jadi ini adalah pertemuan kita yang kelima. Nanti pada waktu presensi, silahkan kalian absen gini. Jadi saya mau klarifikasi dulu dan cerita dulu bahwa sekarang seperti yang sudah saya sampaikan di awal perkuliahan, bahwa semua presensi itu sekarang sudah by system. Jadi eh, apa yang eh, gimana ya saya menjelaskan. Jadi ketika kalian absen, itu di kotak itu ada keterangan bagaimana seharusnya kalian absen. Dan bagaimana seharusnya kalian absen itu bisa berbeda-beda pada setiap pertemuan, pada setiap dosen, pada setiap mata kuliah itu bisa berbeda-beda. Nah, ketika sebelum kalian absen, usahakan kalian membaca kotak itu ada tulisan, ada kata yang dicetak tebal sepertinya dalam sistem. Presensi dilakukan dengan upload gambar misal. Nah, sebenarnya upload gambar saja cukup. Sistem sudah membaca, kalian sudah dihitung untuk absen, dihitung telah absen. Nah, ada lagi ketika absen itu mensyaratkan kalian harus berkomentar minimal 5 kata. Ada lagi absen yang mensyaratkan kalian cuma bisa komentar atau diwajibkan komentar 1 kata. Nah, itu bisa berbeda-beda ya. Jadi coba nanti untuk absen yang selanjutnya kalian lebih perhatikan kembali persyaratannya gitu. Bentar, saya tes dulu. Halo? Oke, ya, berarti sudah masuk. Oke, sekarang gitu ya. Jadi ini berlaku untuk semua. Tidak hanya kelas kalian saja yang kadang mempertanyakan, ini saya hadir, ini buktinya saya absen kok. Oh, ternyata hanya menuliskan hadir saja. Sementara yang diminta itu bukan berkomentar hadir, tapi upload foto. Atau sebenarnya yang diminta itu berkomentar minimal 5 kata gitu. Jadi karena kalian hanya berkomentar 1 kata, itu tidak dihitung oleh sistem. Nah, ada lagi kasus gini, kalian itu berkomentar tanpa spasi. Jadi ketika sesuatu itu tidak dibacakan dengan spasi, maka itu dihitung 1 kata. Misal nama titik 2 tanpa spasi ya, nama titik 2 Anggari, kemudian lagi enter kelas titik 2 B. Nah, itu hanya dihitung 2 kata. Meskipun kalau dipisah dalam tanda dipisah spasi itu bisa lebih dari 2 kata. Nah, gitu. Jadi coba kalian lebih perhatikan lagi ya. Itu apa pendahuluan dari saya aja. Untuk selanjutnya semoga tidak ada kekeliruan lagi dalam absen karena itu sangat sangat sebenarnya sepele gitu, tapi bermakna gitu. Oke, minggu ini jadi kita mau membahas mengenai strategi bersaing dalam suatu industri. Bisa disebut industri, bisa disebut pasar. Oke. Jadi dalam suatu pasar itu kan pasti kita mempunyai hambatan. Kalaupun kita pribadi mau membuat usaha, pasti kan kita memikirkan ya, kira-kira seberapa besar peluang saya untuk masuk dalam pasar tersebut atau industri tersebut. Misal ingin usaha jilbab, saya harus punya teknik apa ya untuk masuk ke dalam pasar jilbab yang sekarang itu pasarnya sudah pasar persaingan sempurna, karena si penjual dan si pembeli masing-masing mempunyai informasi yang sangat bagus, sangat jelas, baik itu gambarnya, harganya, dan semua pembeli bisa membandingkan antara produsen satu dengan produsen yang lain. Gitu. Nah, kira-kira ciri khas apa nih yang saya punya atau kita punya untuk masuk ke dalam suatu pasar atau suatu industri gitu. Apabila suatu industri atau suatu pasar itu
sudah merupakan pasar persaingan sempurna, maka sebenarnya pemain pasar itu akan sangat mudah keluar masuk. Apabila tidak cocok, tinggal keluar. Apabila ingin bersaing di situ, tinggal masuk. Nah, tapi yang kita titik beratkan adalah seberapa besar tenaga kita untuk masuk ke dalam pasar tersebut, dan seberapa besar usaha kita atau tenaga kita yang harus kita keluarkan agar kita bisa keluar dari industri tersebut. Mungkin pada awalnya Bu tinggal keluar industri gampang, tinggal kita tidak jualan kemudian jualan yang lain, tapi tidak semata-mata seperti itu. Misal kita mau industri, kita mau mencoba masuk ke dalam pasar jilbab atau busana muslim. Kita sudah membeli bahan baku dalam jangka waktu misal 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, karena untuk bahan bakunya biar kita dapat yang murah. Ketika kita sudah masuk 3 bulan pertama, kita kok kayaknya tidak bisa bersaing di sini. Agak susah nih karena beberapa faktornya. Hal-hal itu kita terlanjur membeli bahan baku banyak. Hal-hal itu yang membuat kita untuk kita bertahan, karena kita masih mempunyai bahan baku yang banyak, dan bagaimanapun kita harus bertahan di pasar itu menghabiskan bahan baku minimal itu. Gitu. Jadi itu yang disebut hambatan masuk dan hambatan keluar dalam suatu industri. Hambatan masuk dibedakan menjadi 2, ada hambatan masuk struktural, ada hambatan masuk strategis. Yang punya buku, kalian bisa membuka bukunya di bab 10, halaman 207 mengenai strategi bersaing, hambatan masuk dan hambatan keluar pada suatu industri. Di sini dijelaskan ketika pada zaman Rasulullah dulu, pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, ketika berdagang pada zaman itu pun sudah mendapat hambatan masuk maupun hambatan keluar. Nanti kalian bisa bisa baca sendiri di bukunya. Ketika itu seperti biasalah, ada strategi, nanti bisa baca, nanti kita jelaskan satu persatu. Nanti jadi ada ceritanya itu di sini ada strategi bersaing predatory pricing. Jadi predatory pricing itu lingkungan pasar itu menurunkan harga di bawah harga pasar, bahkan di bawah biaya produksi agar barangnya terjual. Tapi tidak sampai di situ saja, agar barangnya terjual dan agar lawan atau rival pedagang kita, rival kita itu juga turut menurunkan harga, gitu. Nah, tapi pada riwayat diceritakan Nabi Muhammad tetap pada standar harga yang memang sudah sesuai atau memang ya seadanya. Sehingga ketika barang-barang murah itu telah habis terjual, konsumen tetap membeli kepada Rasulullah SAW dengan harga yang normal gitu. Jadi terkadang kan kita gini, pada suatu industri itu kita tergoda, itu kalau lebih murah dari kita ya, nanti kalau kita memasang harga yang lebih tinggi, jangan-jangan kita tidak laku lagi gitu. Oleh karena itu kita terpaksa menurunkan harga barang kita di bawah harga pasar maupun harga produksi. Itu yang tidak menguntungkan bagi kita gitu. Nah, itu sebagai salah satu strategi dari pemain besar agar kita tidak masuk dalam pasar tersebut gitu. Jadi strategi dari pemain besar yang sudah mempunyai modal yang kuat, dia menurunkan harga serendah-rendahnya agar kita ikut tersiksa, kemudian kita perlahan keluar dari pasar. Nah, oke. Jadi ada 2, hambatan masuk struktural dan hambatan masuk strategis. Hambatan masuk struktural. Di sini saya menjelaskan dulu mengenai hambatan masuk struktural.
sudah ngerti ya, jadi hambatan masuk itu bagaimana gitu kira-kira kalau dibayangkan gitu. Jadi di buku dijelaskan, menurut David Besanko, pada bukunya Economics of Strategy, jadi hambatan masuk itu didefinisikan sebagai faktor-faktor yang menyebabkan pemain lama mendapatkan keuntungan yang positif, dan pada saat yang sama menyebabkan pemain baru tidak mendapatkan keuntungan untuk masuk ke pasar. Jadi maknanya hambatan masuk itu agar pemain lama tetap eksis pada industri tersebut dan mencegah pemain baru untuk masuk. Itu namanya hambatan masuk. Dan Besanko membagi hambatan masuk struktural menjadi 3. Ada kontrol atas sumber daya pokok yang diperlukan, kemudian skala ekonomi dan cakupannya, dan yang ketiga adalah keunggulan marketing yang dimiliki pemain lama. Nah, ini Bu Anggari coba lebih lebih menjabarkan mengenai contoh-contoh hambatan masuk. Sebenarnya maknanya sama, hanya 3 tadi saya lebih jabarkan. Gitu. Kita coba jelaskan satu-satu. Hambatan masuk struktural yang pertama. Jadi struktural ini tuh seperti ini ya, keunggulan dari produsen atau penjual yang sudah lama di industri tersebut sehingga biaya produksinya dia itu lebih kecil dibandingkan mereka atau kita yang mau masuk ke pasar tersebut gitu. Yang pertama adalah monopoli bahan baku. Nah, ini contohnya apa ya kalau di Indonesia itu? Jadi kita itu mau masuk ke suatu industri tersebut, tapi bahan bakunya itu sudah dikuasai oleh rival kita, golongan tertentu atau produsen tertentu. Kira-kira apa ya kalau dicari di Indonesia itu? Bentar, saya carikan contoh. Misalnya, kalau di buku ini contohnya adalah Pertamina. Oh, atau mungkin saya cari contoh ini. Monopoli bahan baku itu ya bisa misal Pertamina gitu ya. Jadi Pertamina itu posisinya di Indonesia adalah sebagai satu-satunya penjual bahan bakar minyak yang ada di pasar. Nah, Pertamina menjual bahan bakarnya itu pada SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. SPBU itu Stasiun Pengisian SPB Bahan Bakar Umum. SPBU. Nah, Pertamina itu dianggap sebagai salah satu perusahaan yang monopoli kaitannya dengan bahan bakar. Kemudian beberapa tahun yang lalu, mungkin puluhan tahun yang lalu ya, jadi beberapa pelayanan sempat terabaikan, seperti praktik pengisian pada jerigen-jerigen. Nah, meskipun sekarang masih ada, tapi lebih agak ditekan sih. Nah, jadi sekarang dulunya itu banyak praktek Pertamina itu yang seperti mengurangi takaran, kemudian pelayanan yang kurang bagus, seenaknya gitu, kemudian melayani jerigen-jerigen dalam jumlah besar sehingga nanti konsumen pribadi jadi seperti kehabisan bahan baku. Nah, Bu Anggari sendiri pernah kena dampaknya ketika Pertamina pada waktu itu belum sebagus sekarang. Jadi takaran itu masih banyak SPBU nakal gitu, takarannya dikurangi atau tidak sesuai. Kemudian pada saat itu ketika Pertamina tidak terlalu oke performanya, ada pemain-pemain baru seperti Shell
Kalau kalian yang tinggalnya di kota besar ada Shell ya, itu yang mencoba menyaingi Pertamina. Ketika ada pesaing, Pertamina mulai dia memperbaiki performanya. Seperti ada jargon sekarang Pertamina Pasti Pas, seperti itu. Kemudian Pertamina memperbaiki bangunannya, disediakan fasilitas musola, toilet, dan lain-lain. Itu salah satu salah satu usaha dari Pertamina untuk memperbaiki performanya. Ketika bahan baku itu sudah dimonopoli oleh industri tertentu, maka kita akan sedikit lebih sulit untuk masuk ke pasar. Shell itu sedikit lebih sulit masuk ke pasar dan meskipun harganya itu sama, tapi Shell tidak mendapatkan keuntungan yang lain. Jadi setahu saya Shell itu hanya menjual produk-produk yang menengah ke atas. Jadi untuk produk-produk yang ke bawah premium Pertalite itu mungkin tidak dijual dengan Shell oleh Shell. Jadi Shell itu menjual produk yang kualitas atas gitu. Karena Shell hanya bisa menjual produk untuk menengah ke atas atau untuk kalangan atas, dia tidak bisa melebarkan sayapnya selebar Pertamina itu. Tapi ya cukup bisa bertahan. Kemudian hambatan masuk yang kedua adalah ketika rival kita itu sudah mempunyai skala ekonomi yang besar. Skala ekonomi yang besar nanti akan dapat menekan biaya produksi per unit ya, dibandingkan pemain baru. Jadi misalnya gini, kita bicara tadi industri kerudung. Ada industri yang sudah sangat besar, jadi ketika dia membeli bahan baku, itu misalnya beli bahan bakunya berapa gulung kain sekalian gitu, jadi 100 gulung. Jadi biayanya akan lebih murah daripada kita yang masih mampu membeli meteran. Jadi skala ekonomi rival yang sudah besar itu akan mengakibatkan biaya produksi per unitnya itu lebih rendah daripada kita yang baru mulai. Nah, gimana sih caranya kita untuk eksis? Mungkin awal-awal kita memang harus menekan menekan laba kita gitu. Bahkan laba itu mendekati nol untuk bersaing pada pasar tersebut. Kalau kita bisa bersaing terus menerus, maka insya Allah nanti skala industri kita atau di usaha kita akan semakin besar gitu. Berkaitan dengan ini, average cost mereka itu sudah besar. Mohon maaf, average cost mereka itu kecil, jadi karena skala ekonomi mereka yang sudah besar. Jadi misal pula kan itu mereka akan dapat harga yang lebih murah daripada kita gitu. Bisa dipahami ya sampai sini kira-kira? Oh gitu. Oh iya paham gitu. Kalau belum paham nanti bisa ditanyakan. Keunggulan yang lain adalah marketing mereka yang sudah unggul. Jadi dari segi promosi mereka sudah mempunyai modal yang banyak gitu. Sementara kita mau endorse, biasanya kan sekarang adalah sistemnya endorse kalau usaha kerudung atau usaha busana muslim itu. Untuk endorse pun kita masih sangat terbatas gitu. Bentar. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi sampai mana? Marketing yang sudah unggul. Ya, kalau tidak salah sampai marketing sudah unggul. Jadi salah satu hambatan masuk bagi industri yang lain itu adalah marketing rival yang sudah unggul. Marketing yang cukup tren sekarang adalah dengan sistem endorse tadi. Dengan sistem endorse kita pun masih bagi untuk industri yang masih kecil itu pun kita masih kesulitan gitu loh dalam melakukan promosi
apabila kita harus endorse ke misal public figure yang lumayan terkenal gitu, dan harganya pun itu tidak murah. Memang. Untuk yang selanjutnya adalah brand rival yang sudah dikenal luas. Dengan ini misal Bu Anggari sendiri, dengan kerudung bahannya sama, harganya sama, tetapi kerudung yang satunya itu lebih bermerek, tidak tidak apa ya namanya, tidak dapat dipungkiri gitu loh, kalau kita itu lebih memilih brand yang sudah dikenal luas, karena dengan memakai kerudung brand yang sudah dikenal luas itu akan dapat meningkatkan percaya diri kita yang lebih tinggi gitu. Percaya nggak Mbak? Iya kan? Jadi kalau pakai kerudung brand itu, meskipun sebenarnya bahannya itu sama-sama aja dengan kerudung yang lain, itu kita akan tetap memilih kerudung yang sudah mempunyai brand. Gitu. Selanjutnya lagi yang yang lebih krusial ini adalah kepercayaan konsumen. Jadi kita itu udah percaya gitu pada suatu brand atau suatu merek. Jadi kalau tidak merek itu ya tidak bisa. Gitu. Nah, Bu Anggari contohnya apa ya? Saya itu udah suka gitu loh pakai deterjen merek Soklin misal itu. Atau yang ini sudah paling suka nih HP pakai merek Xiaomi gitu. Meskipun ada iPhone, ada Samsung yang mengeluarkan apapun, saya sudah suka gitu, sudah cocok sama Xiaomi atau sudah cocok sama Soklin. Nah, sudah percaya gitu kalau Xiaomi itu bakalan awet. Nah, meskipun harganya murah, meskipun apapun, tetap pilih. Nah, itu merupakan salah satu hambatan yang cukup cukup penting, cukup krusial dan cukup bisa mempengaruhi. Meskipun ada Vivo, Oppo dan yang lain tidak goyah rasanya. Gitu. Dan yang selanjutnya adalah hambatan kepercayaan distributor. Nah, kalau industri itu sudah besar, pastinya dalam pemasaran produk itu kan kita pakai distributor ya. Jadi beberapa distributor itu memilih merek-merek yang memang sudah terkenal atau merek-merek yang memang sudah terbiasa dia pakai atau dia jualkan. Nah, dengan itu kita sebagai industri kecil yang barusan masuk ke pasar akan lebih kesulitan atau lebih mempunyai hambatan yang agak strict gitu. Kira-kira itu ya, saya kira kalian bisa kok menganalisis sendiri sambil mikir-mikir itu kira-kira kalau kita mau masuk ke dalam suatu pasar itu hambatannya apa saja gitu. Salah berapa nih? Salah 7-nya adalah yang sudah saya jelaskan ini. Hambatan masuk tadi, hambatan masuk struktural. Yang selanjutnya adalah hambatan masuk strategis. Jadi ini adalah hambatan masuk yang selanjutnya. Jadi tadi Bu Anggari jelaskan bahwa ada Besanko yang menjelaskan mengenai hambatan masuk, pengertian hambatan masuk tadinya. Besanko ini menjelaskan bahwa hambatan masuk strategis itu ada 3. Oke. Yang pertama adalah ada limit pricing, yang kedua adalah predator pricing, dan yang ketiga adalah capacity expansion. Jadi capacity expansion atau perluasan usaha ini merupakan hambatan yang memang nyata dan legal dan bagus dan sah-sah saja untuk dilakukan gitu ya. Kita kalau mempunyai industri kemudian kita mau ekspansi nilai produksi kita atau usaha kita itu merupakan hal yang bagus gitu, dan kalaupun memang rival merasa terancam dengan capacity expansion kita, it just normal. Nah,
Oke, jadi gitu ya. Kalau capacity expansion itu kita mengembangkan bisnis kita sendiri. Jadi terserah aja kalau rival kita itu merasa terancam gitu dengan jadi merupakan suatu hambatan masuk bagi rival gitu. Jadi kalau capacity expansion gitu. Kemudian nih dua nih yang kita kaji selanjutnya adalah mengenai limit pricing dan predator pricing. Tadi sudah dijelaskan di awal pada zaman Rasulullah. Rasulullah pada saat berdagang itu kena ini nih, kena predator pricing. Nah, apa sih Bu bedanya limit pricing dan predator pricing ini? Kalau limit pricing itu sebelum lawan kita masuk ke pasar, itu mohon maaf, sebelum kita masuk ke pasar, lawan kita itu sudah melakukan pencegahan gitu agar kita tidak sampai masuk ke pasar. Nah, kalau predator pricing itu kita sudah masuk ke pasar, kemudian bagaimana rival kita itu mau ngeluarin kita dari industri tersebut atau pasar tersebut gitu. Bedanya jadi gitu. Limit pricing itu adalah strategi dari pemain lama ini saya bacakan dari buku pengertian dari Desanko. Limit pricing adalah strategi pemain lama yang menetapkan harga yang rendah sebelum masuknya pemain baru. Nah, jadi mereka itu tahu kita mau masuk, jadi harganya diturunkan agar kita nggak jadi masuk. Dengan rendahnya harga tersebut, pemain baru mengurungkan niatnya untuk masuk ke pasar karena jika masuk ke dalam pasar tersebut akan tidak menguntungkan bagi pemain baru tersebut. Gitu. Kemudian selanjutnya predatory predator pricing atau predatory pricing itu adalah strategi menetapkan harga yang rendah untuk mengeluarkan pesaing dari pasar. Kerugian yang timbul akibat penetapan harga yang rendah itu diharapkan dapat digantikan oleh keuntungan yang muncul setelah keluarnya pesaing dari pasar gitu. Nah, kita udah ada di pasar nih. Kemudian rival kita nggak suka kita ada di pasar. Baginya kita merupakan salah satu ancaman. Jadi dia bikin entah diskon, entah menurunkan harga atau yang bagaimana agar kita itu keluar dari pasar karena kita sudah tidak bisa mendapatkan untung dari pasar tersebut. Nah, sebenarnya saat rival kita menurunkan harga, mereka itu juga rugi, tapi eh, kerugian yang mereka dapat itu diharapkan nanti akan balik setelah kita itu keluar dari pasar gitu. Nah, sebenarnya ini erat kaitannya dengan game teori, tapi Bu Anggari lupa tidak memasukkan game teori dalam PowerPoint ini. Jadi game teori itu nanti kita ada main-main gini. Kajiannya kalian itu sebagai apa ya? Sebagai kita apa yang nyebutnya? Jadi penasihat perusahaan gitu loh. Biasanya direktur misal selalu bertanya ini enaknya kita mau jual produk kita pada harga berapa nih. Nah, kita sebagai penasihat perusahaan kita bertugas untuk survei pasar, kemudian survei industri yang sama, kemudian kita mau masuk di harga yang berapa. Ini Bu Anggari mau carikan contoh, sebenarnya ini sudah saya ulang berkali-kali setiap saya ngajar ekonomi mikro, jadi bahwa kalau kalian tahu mie sedap, jadi mie sedap dulu itu, jadi mie yang ada di Indonesia itu adalah Indomie dari zaman dulu. Ada Sarimi juga. Tapi Indomie masih menjadi raja di industri peramian. Kemudian ada rival baru yang masuk, ada mie sedap dari Wings. Pada saat itu mie sedap itu sangat gencar melakukan promosi, sangat gencar ada terobosan-terobosan sehingga kalau tidak salah Bu Anggari pernah baca bahwa penjualan sedap itu pernah melampaui penjualan Indomie pada saat itu. Karena seingat saya ya, saya pernah suka mie sedap gitu daripada Indomie. Pada saat itu mie sedap harganya 1.500.
sangat lebih murah daripada Indomie gitu. Jadi mie sedap itu masuk ke pasar itu pada level yang sedikit lebih rendah daripada Indomie. Sasarannya Wings atau mie sedap saat itu adalah kalangan menengah ke bawah. Tetapi tanpa disangka kalangan menengah ke atas pun suka dengan mie sedap itu. Jadi strategi masuknya suatu perusahaan itu bisa berbeda-beda. Nah, strategi masuk suatu perusahaan itu sangat menentukan eksis tidaknya suatu perusahaan itu dalam suatu industri. Gitu. Oke, ini sambil bersama anak saya yang sedang makan roti. Nah, itu dia. Jadi ibunya disuapin juga. Sudah. Hmm. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah hambatan keluar dari suatu industri. Memang lebih banyak hambatan masuk ya. Memang lebih banyak kita itu mencoba untuk masuk pada suatu industri daripada kita harus keluar gitu. Uh, Apa ya? Setelah dipikir-pikir ternyata hambatan keluar itu, misal kalau kalian memikirkan ya, hambatan keluar itu nggak gampang aja tinggal keluar, tapi tidak seperti itu. Bentar sayang. Oke, saya lanjutkan ya. Ini tinggal sedikit. Jadi suatu industri itu sebenarnya agak susah juga kalau keluar. Nah, susahnya karena apa? Susahnya, jadi ketika suatu perusahaan itu mempunyai beban biaya operasional yang harus dibayarkan. Nah, beban gaji pegawai tetap. Nah, kalau perusahaan itu tutup atau keluar dari suatu industri, ada beberapa hal yang memang harus dipikirkan. Bagaimana beban atau pesangon bagi pegawai tetap. Kemudian bagaimana kalau maaf ya ada gangguan sedikit. Saya lanjutkan. Oke, jadi apa beberapa hal yang membuat perusahaan itu mempunyai hambatan untuk keluar dari industri itu adalah beban pegawai, kemudian sewa tempat, kemudian pembelian aset dan pesanan jangka panjang. Maknanya bagaimana? Tentunya kalau suatu perusahaan itu mau tutup atau mau menyelesaikan produksinya di situ, dia pasti memikirkan bagaimana beban gaji pegawai. Kalaupun harus merumahkan pegawai, pastinya ada pesangon dan lain-lain. Nah, itu patut dipikirkan. Kemudian apabila suatu perusahaan itu menyewa tempat untuk industrinya atau untuk pabriknya, nah sewa tempatnya itu untuk berapa tahun atau berapa puluh tahun, apakah memang sudah jatuh tempo atau belum, atau memang sudah habis masa sewanya atau belum. Sewa yang masih tersisa yang merupakan sudah masuk pada biaya perusahaan itu menjadikan salah satu hambatan keluar. Kalau memang belum habis sewanya, apakah kita lanjutkan dulu atau bagaimana? Kemudian pembelian aset. Pembelian aset seperti mesin-mesin produksi, misal, atau alat-alat produksi. Kalau memang sudah nanti bakalan berhenti produksi, berhenti berusaha di bidang itu, mau dikemanakan gitu. Nah, apakah memang ada yang mau beli atau bagaimana gitu. Jadi itu patut dipikirkan. Ada juga pesanan jangka panjang. Beberapa produksi itu kan mempunyai pesanan jangka panjang ya, misal tahunan atau setiap akhir tahun mengirimkan atau membuat produksi misal seragam atau apa. Pesanan jangka panjang ini meskipun pada hari-hari biasa tidak ada pesanan atau pesanan sangat minim, tapi pesanan jangka panjang yang merupakan produk dari marketing tadi akan menjadikan salah satu hambatan keluar perusahaan pada suatu industri itu. Yang terakhir adalah hambatan keluarnya peraturan pemerintah. Pada masa COVID ini, beberapa industri sangat lesu.
dikarenakan minat masyarakat yang menurun pada sektor-sektor tertentu. Salah satunya adalah pariwisata. Pengusaha di bidang pariwisata sudah sangat ingin untuk keluar dari industrinya, tapi peraturan pemerintah yang menyangkut kepentingan publik dilarang tutup. Nantinya kan mungkin pandemi akan segera berakhir, kemudian sektor tersebut akan kembali bergairah. Contohnya adalah misal produsen pengusaha angkutan transportasi darat berupa bis. Pada saat pandemik berlangsung itu kan sampai nol ya, tidak boleh beroperasi. Bagaimana menutupi biaya produksi bahwa memang bis memang harus tetap ada perawatan, kemudian kalau akhirnya didiamkan saja itu akan rusak juga gitu. Nah, biaya produksinya tetap jalan yang merupakan biaya tetap, bukan biaya variabel. Biaya tetapnya akan terus jalan. Tetapi tidak mungkin juga si pengusaha bis itu langsung keluar dari produksinya. Bagaimana dengan bis-bis yang sudah dia punya? Bagaimana dengan trayek yang sudah dia dapatkan dan lain-lain. Hal-hal itu yang merupakan beberapa hambatan untuk keluar pada suatu industri. Itu sih materi tentang hambatan masuk dan hambatan keluar pada suatu industri. Tidak mudah, tidak sulit, mudah untuk dipahami, hanya kalian harus lebih menganalisis kira-kira contoh apa yang ada di Indonesia gitu. Mungkin saya kalau harus menganalisis harus mikir juga, ingat-ingat gitu, tapi sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Satu materi lagi terakhir sebelum kita adakan ujian tengah semester. Sebelum ujian tengah semester nanti saya akan membagikan lagi kisi-kisi atau peta konsep apa yang sudah kita pelajari dalam tengah semester yang pertama ini. Jadi nanti kalian lebih mempunyai gambaran untuk mempelajari materi. Oke, mungkin itu. Dan ada yang bertanya, Bu, bagaimana tugas saya tidak bisa terkirim, mungkin masalah jaringan atau yang lain. Sekali lagi, semua tugas kan sudah tersistem ya, pada sistem. Jadi kalau kalian melewati batas waktu, sebenarnya saya juga masih ingin menerima, tapi bagaimana sistem sudah menutup gitu. Kalau dikirim di WhatsApp, terlalu banyak yang kirim ke saya di WhatsApp gitu. Bukan hanya mata kuliah ini, bukan hanya kelas ini, mata kuliah yang lain, kelas yang lain, dan itu semuanya ada berapa kelas? 7 sampai 10 kelas. Dan saya kesulitan untuk membaca satu-satu mana yang kurang. Kebijakan dari saya nanti yang rajin mengirimkan tiap minggu yang memang ada nilainya setiap minggu. Nah, untuk yang kesulitan atau tertinggal atau tidak melihat batas akhirnya, tetap nanti mengumpulkan semua tugas dari awal sampai akhir di akhir. Jadi tetap kalian mempunyai tugas yang lengkap meskipun kalian tidak bisa mengirimkannya tiap minggu atau terlewat atau terlupa dan lain-lain. Gitu ya. Mungkin itu sih dari saya. Yang jelas memang masih banyak kekurangan dari saya maupun dari sistem UIN secara umum. Mewakili itu, saya mohon maaf apabila ada sistem yang menyebabkan kalian kesulitan. Semoga kita akan bertemu secepatnya di kuliah offline. Tetap jaga kesehatan. Insya Allah semester depan kita ketemu secara offline. Insya Allah. Baik, saya akhiri. Tidak ada tugas untuk pertemuan ini. Silahkan kalian melengkapi tugas-tugas dari awal sampai akhir, dikumpulkan. Dicari-cari tugasnya, dikumpulkan. Kemudian nanti saya juga ada catatan tugas pertemuan pertemuan kelima tidak ada tugas. Gitu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.